Selamat hari Minggu bagi kita sekalian, kita memasuki ibadah seri salib, akan ada 7 tema secara berturut-turut dan nanti puncaknya yang ketujuh adalah ketika kita merayakan atau mengingat akan hari Jumat Agung, hari ketika Tuhan Yesus Kristus disalibkan ketika dia masih di dalam rupa inkarnasi, yaitu manusia. Dan hari ini kita membahas atau tahun ini tema kita adalah 7 kata penuh kuasa yang tidak lain dan tidak bukan adalah 7 ucapan Yesus Kristus di kayu salib. Dan hari ini kita membahas kalimat atau ucapan yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka. Kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 23 ayat 33 dan ayat 34. Mari kita membaca bersama-sama dengan lambat. 1, 2, 3. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini kalimat pertama yang diucapkan oleh Yesus di kayu salib. Ketika Yesus akan disalibkan, dia mulai menjalani penderitaan yang begitu berat. Dan ketika paku-paku itu ditancapkan di tangan dari Yesus Kristus, dan ketika salib ditegakkan, lalu tiang salib itu masuk ke dalam lubang yang sudah dibuat oleh serdadu Romawi, maka yang dilakukan bukan teriak, "Aduh sakit nggak tahan." Bukan demikian. Alkitab mencatat kalimat pertama yang dikeluarkan Yesus di kayu salib, bukanlah keluhan, bukanlah amarah karena merasa diperlakukan tidak adil, bukan meminta agar Bapa membalaskan kejahatan orang-orang berdosa yang menyalibkannya. Tetapi kalimat pertama yang diucapkannya adalah kalimat pengampunan. Karena Yesus tahu tanpa pengampunan manusia tidak punya pengharapan. Tanpa pengampunan tidak ada perdamaian. Tanpa pengampunan tidak ada relasi yang akan bertahan. Baik itu antara hubungan negara dengan negara, atau di dalam negara, atau bahkan di dalam masyarakat, termasuk juga di dalam keluarga, di gereja, di sekolah. Kenapa perpecahan terjadi? Pasti karena di dalamnya tidak ada pengampunan. Karena itu Yesus langsung mengeluarkan kalimat yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun juga. Ya Bapa, ampunilah mereka. Banyak orang mengampuni kesalahan orang lain. Tapi tidak mungkin kalau dia sedang disalibkan dia mengampuni orang. Tidak mungkin. Apalagi kalau dia dihukum mati, bukan karena kesalahan dia. Dia bersih. Tidak ada pasal atau perbuatan atau perkataannya yang setimpal dengan hukuman mati. Tetapi orang yang tidak berdosa disalibkan. Dan kalau kita lihat dari sisi kemanusiaan, maka Yesus harusnya marah. Ya, bahkan dia bisa menggunakan keilahiannya untuk menghukum orang-orang berdosa. Tetapi yang keluar dari mulutnya adalah pengampunan. Luar biasa. Pengampunan adalah hal yang begitu berat. Ya, kita biasanya akan sadar atau tidak, kita akan membuat tingkat pengampunan berdasarkan kemauan kita sendiri. Ya. Kalau kesalahan kecil, kita gampang mengampuni. Atau kesalahan yang merugikannya sedikit. Ya, misalnya anak kita nyenggol gelas kopi. Gelas kita pecah, gelasnya harganya 20.000. Biasanya kita nggak ngamuk. Ya. Tapi kalau yang dijatuhkan misalnya TV LED 100 inci baru beli. Ya. Kesenggol, pecah. Wah, padahal kesalahannya sama-sama nggak sengaja. Tapi biasanya kalau kerugian material yang kita alami itu besar, marahnya lebih besar. Walaupun kesalahannya sama-sama kesenggol. Ya. Atau harga diri. Ya. Mungkin tidak ada kerugian material, tetapi pride kita terganggu. Ya.
Kamu kalau menghina saya masih bisa terima. Tapi kamu menghina mama saya, wah nggak tahan, ngamuk. Ya. Kamu kalau menghina saya masih bisa terima. Tapi kamu menghina agama saya, wah tiada maaf bagimu. Betapa orang sulit mengampuni kalau hal-hal yang dianggap paling bernilai di dalam hidupnya itu dihina oleh orang. Dia nggak bisa terima, nggak bisa mengampuni. Atau ada yang pengampunan tergantung berapa kali. Orang yang sama melakukan kesalahan, orang Indonesia biasa batas 3 kali. Orang Yahudi biasa batasnya 7 kali. Karena itu selalu berulang. Berapa kali saya harus mengampuni? 7 kali? Ya, enggak demikian. 70 kali, 7 kali. Pengampunan ini mudah diucapkan. Tetapi susah dilakukan. Kadangkala kita dalam kondisi yang mudah mengampuni. Karena kita sedang baik-baik saja. Kita sedang mapan, keluarga bagus, karir bagus, ekonomi mapan, maka mudah mengampuni. Ya. Tapi kalau kita dalam keadaan sulit, ekonomi lagi merosot, kehilangan pekerjaan, banyak tagihan cicilan yang harus dilunasi, lalu orang menghina kita, dasar miskin, ya bisa langsung gak terima kita. Ya, padahal memang miskin misalnya, ya, bisa gak terima. Jadi di masa lalu mungkin kita gampang mengampuni, mungkin sekarang kita dalam kondisi yang sangat sulit untuk mengampuni karena situasi dan kondisi. Orang Kristen atau daerah Kristen sempat mengalami perang, ya, perang dan tidak mudah untuk mengampuni. Pada tahun 1940 ketika Perang Dunia Kedua, Nazi, Jerman, ya, mengirim pasukan pembom pada malam hari, menyerbu kota Coventry. Ya, kenapa di Coventry? Kenapa bukan di London, ibu kota? Ya. Kenapa Coventry? Karena ini adalah daerah industri militer. Ya, ada 2 kota, salah satunya Coventry. Maka Jerman di bawah perintah Hitler melakukan serangan kilat ke kota Coventry. Dan ya malam ya, dulu belum ada teknologi inframerah dan lain sebagainya. Pokoknya hajar aja dengan bom sebanyak-banyaknya. Dari malam sampai pagi. Lebih dari 1.000 orang tewas, lebih dari 4.000 bangunan luluh lantak. Dan salah satu yang hancur oleh bom dan terbakar adalah Katedral Coventry. Katedral yang dibangun pada abad 14 dan bertahan selama lebih dari 500 tahun. Pada hari itu hancur karena serangan Nazi. Dan tidak mudah karena masa perang itu enggak sebentar mau membangun kembali. Bahkan dikunjungi oleh Perdana Menteri Inggris dan wali kota Coventry dan uskup di Coventry itu baru 10 bulan kemudian. Ini fotonya. Bagaimana Perdana Menteri Inggris pada saat itu Winston Churchill mengunjungi, ini bukan di depannya katedral, ini di dalamnya katedral, ya, yang sudah hancur luluh lantak. Tetapi ada satu tulisan di balik salib yang sudah hangus terbakar. Tertulis satu kalimat yang bisa membuat kita tertegun. Tulisannya adalah, Bapa ampunilah. Bapa ampunilah. Kalau kita membayangkan, kita melihat rumah Tuhan yang begitu indah, begitu megah. Ya, ketika kena sinar matahari, bangunan Eropa itu kan indah sekali, kaca patri ya, kaca yang berwarna-warni. Ketika masuk matahari dari luar, sinarnya di dalam berpendar, bercahaya warna-warni, indah sekali. Dan ketika umat Tuhan mau beribadah udah enggak ada, udah hancur. Tinggal puing-puing. Tetapi ada orang yang menuliskan, tulisannya bukan Nazi sialan, atau terkutuklah Nazi. Atau Nazi kayu bakar neraka misalnya. Itu bangunnya lama. Sudah bertahan, ini istilahnya kalau sekarang ini udah situs sejarah. Bangunan peninggalan masa lalu yang harus dilestarikan. Tetapi karena perang, ya perang memang seringkali begitu. Salah sasaran seperti perang-perang di zaman sekarang. Seringkali rumah ibadah juga kena. Tapi yang menarik bagaimana umat Kristiani menuliskan tulisan, Bapa ampunilah.
Wah, ini proses yang tidak mudah. Ada banyak korban jiwa. Tidak tahu siapa yang menulisnya. Tidak tahu apakah yang menulisnya pasangannya jadi korban, orang tuanya kah jadi korban, anaknya kah jadi korban. Karena korbannya banyak sekali. Ya. Tapi ketika dia menuliskan itu, wah ini menjadi sesuatu yang membuat terenyuh. Dan katedral yang mirip dibangun di sebelahnya baru selesai tahun 1962. 21 tahun. Kemudian baru dibangun yang baru di sebelahnya. Nah itu menjadi monumen, peringatan ya, bagaimana rumah Tuhan sempat dihancurkan, namun kemudian di Coventry mereka membangun katedral yang baru. Tapi pengampunan itu tidak mudah. Ya karena ini bukan hanya kerugian material, ini bangunan bersejarah. Ada nilai sentimental di dalamnya yang pasti membuat batin bergejolak, membuat pikiran berkecamuk. Ya. Kalau mau perang ya tembak orang aja, jangan rumah ibadah dihancurkan misalkan. Tapi mereka memilih untuk mengampuni. Memang akhirnya lanjutan cerita perang itu, akhirnya tahun 1945 Jerman kalah dalam perang dunia kedua. Nah, pengampunan itu tidak mudah. Tetapi Tuhan mau untuk kita mengampuni. Ya, Tuhan mau untuk kita mengampuni. Nah, ketika Yesus disalib, dia dalam kondisi yang sangat-sangat sulit. Yesus dalam kondisi sangat-sangat lelah secara fisik. Karena ini udah secara maraton. Dari ketika hari sebelumnya dia bergumul di Taman Getsemani, Yesus tahu bahwa dia saatnya sudah tiba. Sehingga ketika dia akan ditangkap, dia menyerahkan dirinya lalu menjalani peradilan demi peradilan secara maraton. Enggak tidur lagi sampai besoknya. Dan tentu sehari-hari Yesus sibuk terus pelayanan ke kota-kota, ke desa-desa, ya, mengajar begitu banyak orang, mengajar di jalan, mengajar di atas perahu, mengajar di bait Allah, mengajar di rumah-rumah, dimanapun dia terus pelayanan. Dan malam itu dia tidak tidur sampai besoknya. Ya, tidak ada jeda. Dari Kayafas kepada Hanas, lalu akhirnya kepada Pilatus, dioper-oper terus ke sana kemari. Dari mana kita tahu bahwa Yesus begitu lelah? Karena ketika orang-orang yang terdekat dengan Yesus, 3 muridnya, Petrus, Yakobus, Yohanes, Yesus minta berjaga-jaga dengan aku 1 jam aja, ketiduran. Bukan karena mereka, ada orang tipenya kalau di rumah nempel ke kasur dikit, bantal 5 menit udah ngorok. Ya, nah, saya termasuk yang begitu. Ya, kadang istri ngajak ngobrol, tahu-tahu saya udah, ya, karena mungkin talenta tidur atau apa nggak tahu ya. Tetapi ini kan bukan di rumah, ya ini di taman. Kenapa murid-murid ketiduran? Karena capek. Satu emang udah jam tidur dan memang kelelahan secara fisik sehingga mereka tertidur. Ya. Bagaimana dengan Yesus? Yesus pasti lebih capek lagi. Tetapi karena Yesus satu-satunya yang tahu betapa berat beban yang harus ditanggungnya, dia tidak lagi bisa tidur. Ya. Bukan karena ketakutan, tetapi memang karena kondisinya sudah sangat genting dan dia tahu bahwa saatnya sudah tiba, maka tidur bukan lagi menjadi sesuatu yang penting. Yang kedua, Yesus paling menderita. Penderitaan ini semua aspek dialami. Baik penderitaan fisik, ya kalau kita baca semua itu terutama dari Injil Yohanes, ya semua Injil mencatat penyiksaan Yesus luar biasa. Semua bentuk diberikan, pukulan, cambukan, diludahi, dihina, dipasang mahkota duri, ya dicambuk dengan cambuk Romawi yang tajam sampai badannya tercabik-cabik. Kalau kita menonton film The Passion of the Christ itu, kurang lebih pasti badannya tercabik-cabik. Maka menderita. Dan bukan hanya itu, penderitaan yang paling berat adalah menanggung dosa dunia. Menanggung dosa saudara dan saya. Menanggung dosa orang-orang, bahkan sejak saat itu sampai selama-lamanya. Ya, sehingga tidak perlu lagi ada hewan yang dikorbankan untuk menggantikan secara sementara. Tetapi Yesus menjadi korban
menjadi domba yang disembelih demi pengampunan dosa saudara dan saya dan seluruh umat Tuhan. Itu yang membuat dia menderita. Karena itu dia berkata, ya Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Yesus menunjukkan ketaatannya. Namun di dalam ketaatan, semua penderitaan itu ditanggungnya. Dia meminum cawan murka Allah terhadap dosa dunia. Dan hanya dia yang bisa. Tapi bisa pun bukan dengan santai, bukan dengan enteng, tetapi dengan begitu berat. Dan tentunya ketika Yesus disalib, dia paling tersendiri. Loh kan dia ada temennya disalib. Ada satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Ya kayak kerja kelompok gitu ya. Enggak begitu. Ya, kiri kanannya memang orang penjahat. Memang penjahat yang kejahatannya setimpal dengan hukuman mati. Yesus tersendiri. Karena murid-muridnya enggak paham. Muridnya kabur semua. Lalu dia sendirian. Dia satu-satunya yang kepadanya ditimpakan dosa dunia. Maka dia sendirian. Bahkan nanti di 3 minggu ke depan kita akan membahas. Yesus juga mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah maka dia sendirian. Walaupun di sana ada serdadu, ada orang Israel, ada orang Romawi. Ya. Murid-murid kemana? Lari. Ya hanya Yohanes yang ada di situ. Ada beberapa wanita yang menjadi pengikut Yesus ada di situ, tapi semua diam-diam. Enggak ada yang ngomong, enggak ada yang membela. Karena memang situasinya sudah tidak mungkin lagi mengadakan pembelaan. Ya. Maka dia paling tersendiri di tengah-tengah keramaian. Wah ini kondisi yang berat sekali. Nah ketika kita mencoba merenungkan kalimat, ya Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah kalau kita coba merenungkan, Yesus katakan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah mereka yang menyebabkan Yesus disalibkan. Apakah mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Apakah orang-orang itu adalah anak-anak yang belum bisa membaca, yang gak ngerti apa-apa, anak balita? Enggak, itu orang dewasa. Orang udah lulus sekolah. Ya. Orang-orang pintar. Mungkin ada yang gak pintar, mungkin ada yang gak sekolah tinggi. Tapi pada saat itu, semua pengadilan maraton yang dilakukan, yang diikuti oleh Yesus sebagai terdakwa, itu orang-orang pintar semua. Ya. Para imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ini orang-orang pintar, orang-orang akademis, rohaniawan yang punya knowledge. Mereka ahli hukum Taurat. Mereka tahu. Lalu pihak Romawi, mereka juga belajar hukum. Ya. Tapi apa yang terjadi? Mereka juga tidak mengikuti hukum yang berlaku. Yang terjadi adalah bagaimana Pilatus tadinya mencoba membebaskan Yesus karena ketika dia menginterogasi Yesus tidak bersalah. Karena itu ketika dia mencoba membela Yesus, lalu masyarakat mulai ribut, mulai gaduh. Dia akhirnya mempertimbangkan kalau ini kerusuhan, maka jabatan saya menjadi taruhan. Ya sudah, terserah kalau kalian mau Yesus ini disalibkan ya udah, saya cuci tangan. Maka apa yang dilakukan oleh seorang Pilatus yang mengerti hukum, dia sendiri mengkhianati apa yang menjadi filsafat dalam hukum. Ada istilah adagium hukum yang menyatakan in dubio pro reo. Lebih baik membebaskan orang bersalah daripada menghukum orang benar. Ya, itu. Memang yang benar ya yang hukum, yang salah dihukum, yang benar tidak dihukum. Tetapi kalau dibandingkan, lebih baik orang bersalah dibebaskan, walaupun sebenarnya jangan, daripada orang benar dihukum. Nah ini yang terjadi sebaliknya. Orang benar dihukum, Yesus Kristus. Orang bersalah dibebaskan, Barabas. Wah, kan prinsip ini menjadi prinsip hukum
yang terus digaungkan termasuk oleh lembaga-lembaga human rights, ya, lembaga-lembaga hak asasi manusia. Ya, zaman itu belum ada LSM ya, belum ada. Ya. Tapi orang yang mengerti hukum justru mencurangi hukum. Demi apa? Demi jabatan. Biar aman. Orang yang mengerti hukum agama juga mempermainkan hukum. Ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, termasuk di dalamnya imam besar. Ya. Mereka tahu Yesus susah mau dijatuhkan. Harus ada saksi. Maka mereka menyuruh saksi palsu. Wah, ini jahat sekali. Maka justru memang kenyataan di dunia ini seringkali begitu. Orang yang suka mencurangi agama adalah orang-orang ahli agama. Orang yang paling pintar mencurangi hukum adalah ahli-ahli hukum. Orang yang pintar mencari keuntungan di dalam sela-sela peraturan ekonomi adalah para ahli ekonomi. Maka kita harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Jadi mereka sebenarnya tahu apa yang mereka perbuat. Emang Yesus diincar. Yesus menjadi target yang harus dibinasakan. Karena dia sudah mulai menarik banyak pengikut, sebagian pengikut hilang, ya, bahkan bisnis-bisnis pelayanan mulai terganggu. Ya. Kalau nanti tidak perlu lagi ada penyembelihan kambing, domba, burung merpati, maka bisnis dagangan kambing, domba, sapi, lembu, burung merpati pasti terganggu. Ya kan, gak perlu lagi, wah saya udah pelihara puluhan ribu ekor, mau dijual kemana? Ya. Di selanjutnya juga nabi-nabi, rasul-rasul begitu. Yang Demetrius, ya, penyembahan kepada Dewi Artemis. Mereka bikin replika-replika patung-patung. Untuk apa? Untuk souvenir bawa pulang, daerah wisata rohani ini. Ya. Gara-gara penginjilan orang gak perlu patung-patung dewa yang disembah Dewi Artemis. Ada Tuhan yang Maha Kuasa yang tidak kelihatan. Tidak perlu bikin patung. Bisnisnya terganggu. Bisnisnya terganggu. Wah, kalau bisnis terganggu kalian gak ada mata pencaharian. Bisnis kita bankrupt, bangkrut. Mau jadi apa? Maka harus lawan ini pemberita-pemberita Injil. Jadi mereka sengaja. Mereka bukan gak tahu. Mereka memang niat jahat. Tapi Yesus mengatakan mereka tidak tahu. Apa yang mereka tidak tahu? Nah, maka ini bertentangan dengan filsafat Yunani. Sokrates mengatakan, orang jahat karena tidak tahu. Maka edukasi dia, ajarkan dia. Kalau orang tahu yang benar, dia tidak akan berbuat yang tidak benar. Jadi orang jahat karena nggak tahu. Namun kenyataan menunjukkan tidak begitu. Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, jika orang tahu apa yang baik tetapi dia tidak melakukannya, dia berbuat dosa. Dengan kata lain, banyak orang tahu yang baik, tahu yang benar, tetapi tidak berbuat yang baik dan benar. Karena apa? Karena dosa sudah mencengkeram hidupnya. Tidak ada manusia yang tidak tersentuh oleh dosa. Karena hukum dosa itu menarik orang dengan kuat. Tidak ada orang yang lolos dari dosa. Pasti kena satu kali minimal dalam hidupnya. Kecuali Yesus Kristus. Maka apa yang membedakan, apa yang membuat mereka tidak tahu, mereka tidak tahu konsekuensi dari apa yang mereka perbuat. Bisa binasa. Mereka menganggap menyingkirkan Yesus artinya apa? Mengamankan agama kita. Menyingkirkan membunuh Yesus artinya mengamankan bisnis kita. Menyingkirkan Yesus artinya apa? Mengamankan jabatan kita. Ya. Padahal ya itulah yang mereka tidak tahu. Padahal Yesus adalah penguasa dunia. Yesus mudah sekali kalau mau membinasakan semua orang. Tetapi tujuan Yesus datang bukan untuk itu. Yesus tidak terprovokasi dengan kejahatan yang paling jahat di dunia ini. Dia fokus kepada tujuannya. Jadi di satu sisi mereka tahu bahkan ini pembunuhan berencana. Di sisi lain mereka memang tidak tahu dampaknya apa. Tidak tahu yang disalibkan ini siapa. Memang mereka menuduh Yesus
menganggap dirinya, menyetarakan dirinya dengan Allah. Karena apa? Yesus mengampuni dosa. Mereka bilang, cuma Tuhan yang mengampuni dosa. Kamu siapa? Kamu anaknya Yusuf, kita kenal semua kok. Ya, kami tahu, udah kami teliti. Keluargamu siapa? Kok ngampuni dosa? Udah kayak Tuhan aja. Ya, itu yang mereka tidak tahu. Sehingga mereka berbuat kejahatan yang luar biasa. Yang kedua, apakah ketidaktahuan membuat orang diampuni Tuhan? Karena Yesus memohon kepada Bapa mengampuni orang-orang jahat itu karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah ketidaktahuan membuat orang diampuni Tuhan? Jawabannya tidak. Mungkin efeknya lebih ringan, hukumannya lebih ringan. Tetapi ketidaktahuan tidak membuat orang bebas dari hukuman. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Katakanlah dengan kata lain, kalau bukan karena ketidaktahuan atau tidak sengaja. Ya, hilaf. Apakah kekilafan, ketidaksengajaan, ketidaktahuan membuat orang yang melanggar hukum menjadi tidak dihukum? Nggak bisa. Ya, kalau kita baca mulai dari Taurat, Imamat, pasal 4, itu membahas tentang bagaimana orang yang berbuat dosa dengan tidak disengaja, atau mungkin tidak tahu ada pasalnya. Ketika orang konfirmasi, kamu salah, tetap dosa, tetap dia harus memberikan korban. Makin tinggi pangkatnya, makin besar korbannya. Ya, kalau dia pemimpin, lembu. Ya, kalau dia orang biasa, kambing. Ya, lebih kecil, lebih ringan. Dan ini orang-orang yang tidak tahu. Tidak tahu. Salah tetap salah. Ya, saya pernah mendapatkan surat tilang elektronik. Ya, baca di atasnya pada hari ini, jam segini, detik sekian, menit sekian, melanggar di lampu merah ini. Saya pikir, kapan saya melanggar? Ya, merasa tidak salah, sehingga tahu melanggar, kok dituduh-tuduh sembarangan aja ini. Ya, ini mau memeras rakyat ya. Wadah. Ternyata pas ditunjukin fotonya, ya ada fotonya. Ya. Baru saya ingat. Oh iya, ya, posisi saya agak di belakang, lampu masih merah, dari arah lain sudah tidak jalan karena memang tinggal nunggu hijau. Depan sudah jalan, belakang klakson, tet, 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 ya saya ikut maju. Ya. Gak bisa berkilah. Saya nggak sengaja, itu gara-gara belakang klakson. Ya klakson, kalau nggak maju kan nggak apa-apa juga. Ya, keputusan maju saya yang ambil. Maka walaupun nggak sengaja, atau mungkin bahasanya lebih dalam lagi, nggak tahu. Ya, saya polos aja ngegas, ya, tetap salah. Tetap kena tilang, tetap bayar denda, tapi tidak maksimal. Ya, bukan denda maksimal. Maka ketidaktahuan, ketidaksengajaan, salah ya salah. Ya. Lalu berikutnya, apakah orang tidak beriman dan tidak bertobat juga diampuni Tuhan? Kalau orang mendekati kalimat Yesus dengan filsafat universalisme, maka kesannya semua orang selamat. Karena Yesus mengampuni, minta Bapa mengampuni semua orang yang jahat. Ya, dan orang itu mayoritas tetap jahat. Tetapi diampuni sama Yesus, oh berarti selamat dong. Ya. Maka semua orang selamat karena Yesus mengampuni. Ampunilah mereka, orang-orang jahat itu. Apakah demikian? Apakah orang tidak perlu bertobat karena Yesus sudah mengatakan, Bapa ampunilah mereka? Tidak demikian. Ya. Ketika Yesus mengatakan, ya Bapa ampunilah mereka, inilah dikatakan Yesus mati bagi kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Yesus mengampuni kita, menyediakan pengampunan bagi kita, ketika kita masih menjadi seteru Allah. Wah, ini kalimat yang sangat dalam. Bukan berarti Yesus ngomong gitu lalu semua orang itu masuk surga yang ada di sekitar Bukit Golgota itu. Oh, tidak demikian. Tidak demikian. Pengampunan harus ada pengorbanan. Seperti tadi yang saya katakan di Imamat. Dan tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Di 1 Yohanes dikatakan tidak ada pengampunan tanpa pengakuan dosa dan pertobatan. Nah, ini, jadi nggak bisa meremehkan
anugerah Tuhan. Jadi Yesus bukan sedang mengampuni semua itu, otomatis mereka masuk surga. Enggak. Tapi sudah disediakan deposit box pengampunan yang cukup untuk semua dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman sampai Yesus datang kedua kali. Stok pengampunan Tuhan selalu ada, sudah disediakan. Mulai dari kayu salib. Berlaku bagi siapa? Bagi yang beriman, bagi yang bertobat, bagi yang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Nah, berikutnya, apa yang dilakukan Yesus ketika mengucapkan mereka, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalimat ini dibuka dengan kata, iya Bapa. Maka Yesus sedang menegaskan relasinya dengan Bapanya. Dia katakan, saya menjalani tugas yang diberikan oleh Bapa sampai kesudahannya, sampai selesai. Maka ketika dia tetap menjaga relasi dengan Bapa, maka ini menjadi pelajaran bahwa hanya orang-orang yang punya relasi baik dengan Tuhan yang akan bisa mengampuni dengan total. Yang bisa dengan mengampuni dengan total. Maka kalau ada orang Kristen yang mengaku cinta Tuhan, bahkan melayani Tuhan, bahkan berkhotbah, semua dilakukan, kesannya dia sangat rohani tetapi dia tidak mau mengampuni, maka perlu dipertanyakan relasi dengan Bapa, relasi dengan Tuhan. Seperti apa? Karena manusia sejak jatuh dalam dosa, kita tidak punya kemampuan yang original dari dalam diri kita yang bisa mengampuni orang dengan tuntas, nggak bisa. Ya, seperti tadi ada level-level. Level ini saya masih bisa ampuni. Kalau level ini enak aja. Ya, saya serang balik kalau bisa berlipat kali ganda. Nah, berikutnya menggenapi firman Allah. Ketika Yesus disalibkan di antara pemberontak, ini menggenapi firman Allah dari Yesaya 53. Ya, dari Yesaya 53. Disalib di antara pemberontak. Bahkan dia berdoa bagi para pemberontak, bagi orang-orang yang menyalibkan dia. Kalau kita panjangkan, bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Yesus mati untuk menebus dosa kita. Kemudian tentu untuk menerapkan ajarannya. Wah, ini indah sekali. Yesus bukan cuma orang yang ngajar, memberikan knowledge kepada murid-muridnya, tetapi dia melakukan apa yang dia ajarkan. Dengan konsisten, kita mau buka banyak sekali di bagian-bagian firman Tuhan. Khususnya di perjanjian baru, bagaimana Yesus mengajarkan pengampunan. Petrus tanya, guru berapa kali aku mengampuni? 7 kali? Yesus katakan 70 kali, 7 kali. Lalu Yesus memberikan perumpamaan pengampunan tentang talenta. Ada seorang raja yang menggambarkan Tuhan. Raja, ada orang yang berhutang kepada raja 10.000 talenta. Lalu raja mau tekan orang ini. Kamu gak bisa bayar, saya jual keluargamu semua sama hartamu untuk bayar itu. Dan itu pun gak cukup. Baru digemetar. Ampuni saya, nanti saya cicil pelan-pelan. Ya, dan itu tidak mungkin dibayar. Karena 10.000 talenta itu kalau dikonversi adalah upah UMR 200.000 tahun kerja untuk satu orang. Ya, ada orang 200.000 tahun umurnya, sampai 7 turunan ada 200.000 tahun, gak mungkin. Bahkan zaman Kejadian umur 1.000 tahun aja, mau berapa keturunan sampai 200.000 tahun. Artinya apa? Tidak mungkin terbayar. Makanya raja bilang, ya kamu emang gak mampu, saya juga tahu. Saya ampuni kamu. Wah, terima kasih. Ya udah, pergi keluar, ketemu temannya yang utang 100 dinar. 100 dinar adalah besarnya 100 hari kerja. Kalau kita bilang sekarang, ya 3 bulan lebih. Ya, 3 bulan lebih, 3 bulan setengah lah katakan. Dia bilang ke temannya, orang yang udah dihapuskan hutangnya oleh raja ini, menagih kepada teman yang utang cuman 3 bulan kerja sama dia. Berikan saya waktu, saya akan cicil. Enggak bisa, saya penjarain kamu. Ya, maka ketika ada melapor kepada raja, raja marah kepada dia. Kamu saya ampuni. Utang yang begitu besar, keluargamu dijual semua sama hartamu pun enggak mungkin bayar. Tapi temanmu yang utang cuma secuil aja, kamu enggak mau ampuni.
Akhirnya dalam perumpamaan ini orang itu dijebloskan ke penjara. Karena apa? Karena dia tidak tahu bersyukur. Dia diampuni hutang yang tidak mungkin dibayar. Sementara temannya yang masih mampu bayar tapi dicicil dia enggak kasih. Ya. Banyak sekali ajaran Yesus tentang pengampunan. Banyak sekali. Dan di salib ini, di kayu salib, dia menerapkan ajaran yang paling tinggi. Bagaimana mengampuni musuh, mengampuni orang yang bersalah. Mengampuninya bukan sambil minum cappuccino, ya, sambil update status. Puji Tuhan saya mengampuni lagi. Enggak, sambil disalib, ya, sambil disalib. Udah capek, disalib. Waduh, berat badannya ditahan oleh paku. Itu beratnya setengah mati. Kita mau gelantungan di tiang aja sanggup berapa jam sih? Nggak mungkin juga 1 jam juga kita nggak kuat. Ini bukan cuma gelayutan. Paku menahan berat badannya, sakit sekali. Belum mau nafas susah sekali. Ya. Dan di saat terberat hidupnya, dia mengampuni. Ya. Dan ini mengampuni dengan tulus, bukan mengampuni, malu saya nanti saya udah ngajarin masa dibilang, Om Do, ya. Om Do, belum lagi diejek-ejek sama orang kalau kita baca seluruh perikop itu. Orang-orang di situ ngejek. Woi katanya Mesias, selamatin dong dirimu. Ya, kalau bahasa anak kekinian dibilang kirain suhu, rupanya cupu. Ya, begini, ya, bisa bangkitin orang mati, bisa meredakan angin ribut, masa cuma turun dari salib cuma berapa meter aja nggak bisa. Ya, betapa kalau kita pasti udah emosi. Ya, tapi Yesus nggak demikian. Bukan dia nanti takut malu, masa ngajar tapi nggak melakukan, enggak. Benar-benar dia mengampuni. Wah, luar biasa, amazing. Ya. Maka ketika Yesus berdoa, apa yang terjadi? Yesus meminta kepada Bapa, dengan kata lain, Yesus bilang, biar aku saja. Karena dosa ini berat. Mereka semua gak bisa menanggung. Biar aku saja. Ya. Memang hanya Yesus yang bisa. Apakah jawaban doa Yesus dijawab oleh Bapa? Iya, segera dan perlahan-lahan. Ya. Segera, di perikop yang sama, penjahat di sebelah Yesus, dibilang di sebelah kanan. Tapi tergantung lihat dari mana ya, kalau dilihat dari seberang itu sebelah kanan, kalau lihat dari belakang sebelah kiri. Ya, pokoknya sebelah lah. Ya. Penjahat di sebelah Yesus langsung bertobat. Ingatlah aku. Dia katakan dulu sama temannya, kamu jangan mencela, memaki Yesus. Kita ini emang penjahat, kita ini emang layak dihukum mati. Tapi dia nggak bersalah. Semua tahu, penjahat aja tahu, Pilatus tahu. Semua orang yang ada di situ tahu. Tapi karena emang udah rekayasa, konspirasi tingkat tinggi, maka udah nggak ada yang bisa melakukan apa-apa lagi. Nah, ketika Yesus mengucapkan doa itu, kita bisa membayangkan bagaimana penjahat yang bertobat itu mengatakan, wah yang kayak gini saya belum pernah lihat. Orang udah diperlakukan dengan tidak adilnya yang paling parah, yang paling ekstrim. Kok mengampuni ya? Wah amazing. Ya. Maka dia katakan ingatlah aku ketika engkau datang. Yesus mengatakan hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu dibahas minggu depan. Ya. Lalu siapa lagi? Tidak selang berapa lama setelah Yesus komplit mengucapkan 7 kalimat di kayu salib, Yesus menyerahkan nyawanya, begitu dia mati, langsung itu dunia merespon, alam merespon. Langit gelap, tirai bait Allah terbelah 2, terjadi gempa bumi yang dahsyat. Kepala pasukan langsung bilang, sungguh orang ini adalah anak Allah. Memang gak diceritakan kelanjutannya, apakah dia bertobat kah jadi Kristen atau enggak tahu. Tetapi ketika dia mengatakan orang ini sungguh-sungguh anak Allah, ya, itu keluar dari kesungguhan hatinya. Wah, luar biasa. Berikutnya, setelah peristiwa Pentakosta, wah ini luar biasa. Karena Yesus bilang, aku harus pergi kepada Bapa. Dan Roh Kudus akan turun, kamu jangan kemana-mana, tinggallah di kota ini. Sampai Roh Kudus dicurahkan. Dan ketika tiba hari Pentakosta, bagaimana Rasul Petrus
orang yang menjadi murid Tuhan, yang sering kali melakukan kesalahan bahkan menyangkal Yesus. Dia berkhotbah, dia enggak kuliah STT nih, enggak belajar ilmu berkhotbah, hermeneutika, ilmu menafsir, enggak belajar secara kayak orang zaman sekarang. Dia belajar intensif oleh Yesus. Dia berkhotbah langsung 3.000 orang memberi diri dibaptis. Ini juga jawaban doa Yesus. Ampuni mereka. Dan saya yakin sebagian dari 3.000 orang itu adalah orang-orang yang ikut berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Ya. Mungkin ada yang ikut meludahi Yesus, tetapi dengan berbagai-bagai kejadian sampai tiba hari Pentakosta, dia memberi diri. Kenapa dia bisa datang, bertobat, memberi diri dibaptis? Karena Yesus sudah terlebih dahulu berdoa kepada Bapa mengampuni mereka. Sudah disediakan stok pengampunan oleh Tuhan. Ya. Bahkan imam-imam, ahli Taurat, orang Farisi, Kisah Rasul 6 ayat 7 menyatakan sejumlah besar imam beriman kepada Yesus. Wah, ini luar biasa. Dan ini terus menjadi gerakan yang semakin lama semakin besar dan tidak bisa dihentikan. Sampai kepada kita. Ya, sampai kepada jemaat Pacific Place. Bukan karena kita emang jago ngerti firman Tuhan rohani, bukan. Tapi ini adalah karena Yesus sudah berkata, ampuni mereka, ampuni orang-orang berdosa itu, ampuni saya, ampuni saudara semua. Sehingga kita bisa meresponi kasih Tuhan. Maka apa yang menjadi penerapan bagi kita? Kita belajar dari Kristus yang mengampuni dengan kesungguhan. Mengampuni bukan demi konten, bukan demi gengsi. Nanti apa kata dunia, masa orang Kristen gak mengampuni? Bukan. Tapi karena sungguh-sungguh mengampuni, kenapa kita mengampuni? Tuhan katakan, karena Kristus sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk mengampuni. Ya, gambaran Tuhan juga seperti Bapa di kisah anak yang hilang. Ya, anak bungsu pergi, lalu udah gembel baru dia pulang. Bapa menerimanya. Bapa itu adalah pemeran utama dan Bapa itu gambaran Tuhan. Betapa kita semua tidak layak untuk diterima oleh Tuhan. Tapi Tuhan menerima kita lebih daripada yang kita harapkan. Anak bungsu itu bilang, jadikan saya salah satu pekerja. Atau dengan kata lain, jadikan saya budak Bapa. Ya, saya nggak pantas jadi anak lagi. Karena saya udah parah hidup saya. Tapi bapaknya terima, enggak. Kamu pulang, kita pesta. Ya, bukan berarti foya-foya, bukan. Tapi Tuhan begitu bersuka cita ketika orang bertobat. Ketika orang berdosa, kembali kepada Tuhan. Maka kalau betapa dosa kita merah seperti kirmizi, tapi Tuhan ampuni, diputihkan seperti salju. Dosa kita merah seperti kain kesumba, dibersihkan, diputihkan seperti bulu domba. Ya. Maka kalau Tuhan dengan begitu murah hati mengampuni kita, siapakah kita yang tidak mau mengampuni kesalahan orang lain? Yang kedua, kita juga perlu untuk mengampuni diri sendiri. Ya, dalam arti apa? Kadang orang merasa tidak layak. Ya, kadang kita juga mungkin pernah dengar, nonton, atau pernah ngomong. Kalau saya begini-begini, saya tidak akan memaafkan diri saya sendiri. Wah, bahkan kita sebenarnya tidak berhak untuk tidak mengampuni diri sendiri. Tidak berhak. Wong Tuhan aja mengampuni kok. Masa kita nggak mau mengampuni diri sendiri? Ya, sehingga apa? Tidak akan ada orang yang bunuh diri. Tidak ada yang bunuh diri. Karena kita gagal, kita datang kepada Tuhan, relasi dengan Bapa. Sehingga kita bisa mengampuni orang, mengampuni diri sendiri, dan bahkan mendoakan pembenci kita. Ya. Kalau kita hidup benar, kemungkinan besar akan ada yang benci kita. Enggak saya bilang 99% benci kita, ya enggak. Mungkin itu emang kitanya yang jahat sama orang. Ya. Kita lihat hidup Yesus, hidup Paulus, Petrus, Yohanes, ada musuhnya kemana-mana. Karena apa? Karena dunia ini tidak mau hidup benar. Tetapi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dia mau hidup benar, maka sedikit banyak akan ada oposisi.
akan ada yang memusuhi, akan ada yang benci. Tetapi firman Tuhan mengajarkan apa? Berdoalah bagi mereka yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya. Seperti tadi, ya, katedral di Coventry dihancurkan oleh tim serangan udara kilat malam hari tanpa perlawanan. Meriam mereka nggak bisa mencapai pesawat-pesawat Nazi Jerman itu, emang dari ketinggian ngebomnya. Tapi justru mereka menuliskan di dinding di balik salib yang hangus terbakar ditulis, Bapa ampunilah. Wah, ini level yang melampaui semua ajaran agama. Ini luar biasa. Tapi kita pun harus punya relasi dengan Bapa yang intim. Kalau enggak ya enggak bisa. Ya. Mendoakan. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, firman Tuhan mengatakan kita seperti, bukan beneran ya, seperti menumpukan bara api di atas kepala. Tetapi jangan orang jahat kita baik, kita bilang biar banyak bara api di kepalamu. Ya bukan begitu. Ya itu udah salah motivasinya. Motivasinya harus murni. Ya, jadi saya mau menutup dengan 2 quotes. Ya. Yang pertama, pengampunan bukan hanya membebaskan orang lain, tetapi juga membebaskan diri kita dari belenggu kebencian. Ini adalah ironi dan kelucuan. Kadang kita masih benci dendam sama orang, orang itu nggak tahu. Orang itu hidup happy, kita yang makan dalam. Ya. Sampai kesehatan kita menurun, tingkat stres kita meningkat. Ngelihat dia benci kepada orang itu juga nggak tahu kita benci sama dia. Tapi kalau kita melepaskan pengampunan, kita memilih untuk mengampuni orang. Ya, bukan cuma orang itu terbebas, kita yang paling terutama terbebas. Kita lepaskan belenggu itu, belenggu kebencian, belenggu dendam, kemarahan, kepahitan. Yang kedua, pengampunan yang menjaga hubungan tetap bertahan di dalam relasi apapun. Relasi kerja, relasi pelayanan, relasi di rumah tangga. Kalau nggak ada pengampunan, bubar, kelar semua. Dan satu lagi, pengampunan tanda kekuatan, bukan tanda kelemahan. Kadang kita berpikir, enak aja dia diampuni, ya enak di dia nggak enak di saya. Ya, kesannya nanti dia enak saya jadi turun derajat saya, enggak. Ya, biarpun orang salah sama kita yang benar, ketika kita mengampuni itu tanda kekuatan. Ya, tanda kekuatan, bukan tanda kelemahan. Kelemahan mental, ya, wah nanti dia injak-injak saya, dia seenaknya memperlakukan saya dengan jahat, enggak. Ya, pengampunan itu tanda kekuatan, bukan karena kita yang kuat, ya, bukan karena bawaan temperamen kita yang memang penyabar dan mudah mengampuni, enggak. Ya, siapa bilang orang mudah mengampuni? Ya, saya sendiri, temperamen saya bawaannya sabar, bawaannya, tapi dalam hati enggak sabar. Enak aja, kalau kayak anjing penjaga itu udah gitu, gigit sih enggak, ya. Tapi udah pengennya gigit, ya kan. Cuman mungkin takut nanti kalau saya lepas kendali malu dong, ya. Masa pendeta marah-marah, padahal enggak sesabar itu, ya kan. Mendendam, saya waktu muda pun dendam sama papa saya, dendam. Baru beres setelah di STT ada mata kuliah pemuritan. Wah baru di situ tobat. Dulu memang saya tidak melawan, saya dipukul sama papa saya pakai sapu, emang bandel sih. Emang bandel, emang salah saya. Tapi nggak terima, 17 tahun. Punya KTP dipukul. Ya, mau saya lawan, nggak boleh melawan orang tua. Tunggu waktunya. Ya, itu di dalam hati, saya nggak ngomong ke papa saya tunggu waktunya, tapi dalam hati, tunggu, akan ada waktunya saya lebih kuat daripada kamu. Walaupun kamu papa saya. Ya. Syukur masuk STT. Ya. Pengampunan. Semua luka batin, kepahitan harus dilepaskan. Karena itu akan membelenggu kita di dalam pelayanan. Tidak mungkin maksimal. Maka ketika mengampuni, wah lega. Ya tanda kekuatan. Bukan tanda kelemahan. Sebagai refleksi,
bagi kita, apakah kita masih punya masalah dalam pengampunan atau tidak. Saya mengajak kita semua untuk tunduk kepala, kita mengambil waktu untuk berefleksi, mengoreksi diri kita masing-masing.